Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 35. Pegang aja, ini milik kamu. Pilihlah mau pakai baju apa, kata Franz. Dedi aja, jawab Ara. Nanti kalau dia dipilihin malah nggak suka lagi, kata Franz. Suka kok Dedi, jawab Ara singkat tapi terus beratap Franz dan Franz sadar betul kalau Ara tengah kebas melihat ekspresi wajahnya. Franz mengambil dress berwarna hitam senada dengan baju yang dipakainya, lalu memberikannya pada Ara. Pakailah, kata Franz beratap Ara dengan detail. Iya, Ara hendak pergi untuk berganti pakaian. Ini sudah di ruang ganti, jadi mau ganti di mana lagi? Kata Franz dengan datar melihat Ara yang akan mengganti baju di luar. Mendengar ucapan Franz, Ara segera melepas bajunya dan memakai dress itu tepat di hadapan Franz. Franz mereguk salivanya beratap Ara dengan datar, tubuh berisi itu membuat Franz seketika lupa diri. Udah Dedi, kata Ara memakai dress hitam selutut tanpa lengan yang berhiaskan mutiara itu. Ara terlihat sangat manis dan feminim. Dedi, panggil Ara lagi. Istri Dedi sangat manis, kata Franz memegang pinggang Ara dan mengecup bibir Ara dengan romantis, membuat wajah Ara jadi merona. Sini, Dedi kunci rambutnya, kata Franz dengan lembut dan akan mengikat rambut Ara, tapi tidak jadi. Kenapa tidak jadi, Dedi? Tanya Ara, karena Franz justru hanya memberikan jepitan kecil berbentuk pita di kepala Ara, tidak jadi menguncir. Lebih bagus rambut dilepas, alasan Franz merapikan rambut Ara, padahal mah alasannya Franz tidak rela jika leher mulus istrinya yang menggoda itu dilihat pria lain. Harus pakai heels ya Dedi? Tanya Ara sedikit komplain saat Franz juga mengambilkan heels. Kenapa? Gak suka, kata Franz datar. Suka Dedi, sini biar Ara pakai, kata Ara yang tidak membantah Franz lagi mendengar nada bicara Franz. Yuk, ajak Franz setelah dia memakai jaket. Ara boleh bawa tas itu nggak Dedi? Tanya Ara sedikit takut, menunjuk tas selempang kecil di dalam lemari tasnya. Saat Franz mengangguk, Ara dengan senang memakai tas berwarna putih itu, lalu berjalan dan mengikuti Franz. Kenapa berhenti? Tanya Ara saat Franz berhenti. Tapi Franz tidak memberikan jawaban, melainkan tatapan. Ara yang paham pun langsung berjalan sejajar dengan Franz. Barulah Franz melanjutkan jalannya, tapi baru 2 langkah sudah berhenti lagi. Ara yang tak tahan dengan tatapan tajam Franz langsung mendekat, memeluk lengan Franz dengan santai. Begitu dong peluk suami kamu, ucap Franz masih datar, tapi sekarang dia menggandeng Ara, membuat Ara harus memeluk tubuhnya, bukan lengan. Franz membawa Ara ke sebuah restoran biasa di pinggir jalan, tidak mewah namun sangat estetik. Bahkan restoran itu meninggalkan unsur formal karena lebih tepatnya untuk tempat refreshing, semua serba indah dan sejuk. Franz sama sekali tak membiarkan Ara menatap apapun selain dirinya, dan terus saja mengajak Ara berbicara, tak peduli Ara menjawabnya atau tidak. Tapi Franz bisa merasakan perubahan sikap Ara yang mulai kembali seperti biasa. Dedi, kita duduk di sana, tunjuk Ara yang masih menatap sekitarnya. Lalu matanya berfokus pada lantai 2 resto. Ara menikmati suasana senja kota di atas panorama yang indah di ruang terbuka bersama Franz, bahkan ratusan orang ada di sekitar mereka dengan tujuan yang sama. Tapi mood Ara mulai berubah saat matanya menatap beberapa wanita cantik yang melirik bahkan berusaha menarik perhatian Franz.
Merasa tak suka walaupun sambil takut Ara berpindah duduk ke atas pangkuan Franz, duduk miring membelakangi wanita-wanita itu lalu melingkar tangannya di leher Franz. Cup. Ara mengecup pipi Franz yang masih terdiam menerima perlakuannya tapi seketika tersenyum lebar. Dasar pelacu. Lon. Teriak salah satu dari wanita itu merasa kesal dan jijik melihat Ara yang bersikap seperti itu di depan umum, apalagi sangat banyak sekali orang di sekitar mereka. Tanpa menjawab ataupun menatap, Ara mengangkat tangan kirinya yang di jari manisnya melingkar cincin pernikahannya dengan Franz. Lalu tangan manis itu mengibas-ngibas di udara membuat muka wanita itu seketika memerah, apalagi tatapan banyak orang di sekitarnya. Ara, senyum gemas Franz saat istri manjanya itu menyusup ke lehernya seolah mengatakan pada orang-orang yang menatap mereka Franz itu miliknya. "Dedi, kita pulang aja yuk," bisik Ara. "Kenapa?" tanya Franz santai juga memeluk Ara. Ara nggak nyaman aja, apalagi lihat mereka, kata Ara dengan bete. Franz mengangkat tangannya lalu datang 5 orang pengawalnya. "Booking restoran ini," perintah Franz. "Baik bos," kata mereka lalu beberapa menit kemudian restoran itu sudah sepi yang tinggal hanya Franz dan Ara. "Sudah sayang mereka sudah pergi, sekarang kamu bisa tenang," kata Franz mengecup dengan gemas pipi Ara. Ara menatap restoran yang sudah sepi sampai ke lantai bawah dan akan turun dari pangkuan Franz. "Mau kemana?" tanya Franz melingkarkan tangannya di perut Ara. Ara mau duduk di kursi. "Maafin Ara ya Dedi, tadi Ara cuma spontan," kata Ara takut dan merasa bersalah atas perlakuannya pada Franz. Franz menatap Ara dengan dalam. "Nggak usah takut, lagian cara kamu berkelas sayang." Senyum Franz memegang dagu Ara. Berbeda dari wanita lain yang suka adu mulut, cukup satu tindakan tapi mematikan. Kagum Franz mengecup istrinya yang masih duduk di pangkuannya itu. Lalu Franz melepaskan jaketnya dan memakaikannya pada Ara. "Dingin," ucap Franz memeluk Ara ikut menikmati pemandangan sore yang sangat indah dari atas ketinggian. Saat Franz memiringkan duduk Ara dan menyandarkan ke dadanya tanpa bisa dia tahan air mata Ara menetes tak lama dia pun terisak. Franz memegang kedua tangan Ara yang tengah terisak itu. "Rindu pada Dedi, setelah mencueki Dedi seminggu ini?" tanya Franz tersenyum hangat yang dibalas gelengan oleh Ara. "Benar tidak rindu, tak ingin bermanja pada Dedi?" tanya Franz dengan seksama. "Enggak," jawab Ara pelan menggeleng sambil membuang pandangannya tak mau menatap Franz. "Tak ingin memainkan milikmu?" tanya Franz lagi tangannya sibuk membuka kancing kemeja hitam polos yang dipakainya. Ara terus menggeleng sambil menghapus air mata yang sempat keluar. "Beneran tidak mau?" goda Franz memegang kepala Ara lalu dengan sengaja membenamkan wajah Ara ke dadanya yang tak tertutup apapun. Tangan Ara beneran sudah gatal ingin menyentuh dada six-pack yang berotot kekar semua itu tapi Ara masih menahannya. Tapi aroma khas tubuh Franz membuat Ara tenang. "Jawab," kata Dedi,
Tertawa Franz melihat gadis kecil yang malah memejamkan matanya menikmati aroma tubuh Franz. Enggak kok, kata Ara menunduk malu duduk tegap tidak lagi bersandar ke dada Franz. Enggak usah malu, pegang aja ini milik kamu dan Daddy adalah suami kamu jadi enggak akan ada larangan, kata Franz memberikan Ara kebebasan. Enggak Daddy, Ara enggak pengen pegang kok, kata Ara dengan ekspresi datar seperti seminggu ini lalu mencoba untuk turun lagi dari pangkuan Franz. Udah, nggak usah gengsi di sini nggak ada orang, bisik Franz serak tepat di dekat telinga Ara. Ara nggak gengsi ya, emang nggak pengen tahu nggak? Jawab Ara galak merasa tak terima dengan perkataan Franz padanya. Ya kalau nggak gengsi pegang dong, biasanya kan suka, kata Franz menantang. Sekarang udah nggak suka, jawab Ara jutek memangku tangannya. Tuh kan gengsi pakai alasan gak suka segala. Daddy sodorin sama wanita lain milik kamu ini. Mampus, kata Franz menunjuk dada dan perutnya dengan santai. Ara, ampun. Teriak Franz saat Ara tak hanya meremas tapi juga menggigit dadanya dengan ganas. Punya Ara ya tetap punya Ara orang lain gak boleh, kata Ara dengan garang memperingati Franz. Sakit Ra, keluh Franz mengelus dadanya sambil menahan senyum menatap Ara yang terlihat begitu galak itu. Permisi tuan, ini makanannya, kata beberapa waiters cantik sopan menghidangkan makanan di meja. Tapi masih sempat beberapa kali melirik dada six-pack Franz yang tak tertutup apapun. Apa kau sudah bosan punya mata? Tanya Ara dengan tegas menutupi dada Franz dengan mengandar ke dada Franz. Maaf Nona. Kata mereka takut dan resah lalu dengan cepat pergi setelah menghidangkan makanan. Ara berbalik menghadap Franz lalu mengancingkan kembali ke meja Franz. Kau tak ingin mengecup milikmu sebentar? Kata Franz menatap Ara yang mengancingkan ke mejanya dengan cepat. Ara terdiam sebentar lalu langsung memeluk Franz dan membenamkan wajahnya di dada Franz. Jujur aja Ara bingung harus apa. Ara nggak bisa jauh dari Daddy tapi Ara juga nggak ingin terus ngerepotin Daddy, kata Ara bersuara di tengah keheningan. Ya emang apa salahnya kamu ngerepotin Daddy? Daddy suami kamu yang memegang tanggung jawab atas kamu sepenuhnya lalu. Di mana letak kesalahannya jika kamu merepotkan Daddy? Jawab Franz menatap istrinya itu dengan seksama. Kalau kita udah menikah, jatuhnya bukan ngerepotin sayang tapi itu adalah tanggung jawab Daddy terhadap kamu, paham? Jelas Franz. Mungkin saat ini kamu merasa insecure karena kamu ngerepotin Daddy terus. Tapi akan ada masanya di mana Daddy lah yang akan ngerepotin kamu nanti. Apa kamu juga akan keberatan? Tanya Franz di akhir kalimatnya. Enggak, Daddy kan suami Ara kenapa harus keberatan? Jawab Ara apa adanya. Itu kamu punya jawabannya. Terus kenapa mikir malah kamu ngerepotin Daddy sebagai seorang istri? Franz membalikkan pertanyaan. Ya, kalau itu beda Daddy, bantah Ara. Bedanya apa coba? Apa yang kamu pikirkan sampai seminggu ini kamu tega cuekin Daddy? Bersikap dingin pada Daddy bahkan terang-terangan kamu jauhin Daddy suami kamu sendiri. Salah Daddy apa? Tanya Franz dengan nada kecewa di akhir kalimatnya.
Kalau Dedi punya salah atau ada dalam diri Dedi yang gak kamu suka atau gak senang bilang. Kita ini suami istri, apa salahnya saling terbuka? Franz mengeluarkan isi hatinya, ingin masalah ini selesai. Dedi nggak salah kok. Yang salah Ara karena nggak bisa jadi istri Dedi yang baik dan buat Dedi bahagia, kata Ara dengan lirih, tapi Franz langsung menutup mulutnya. Cukup ya kamu ngomong begitu. Kalau kamu ngomong begitu samakan kita, berarti Dedi juga gagal jadi suami yang baik buat kamu, kata Franz. Dedi nggak gagal, cuma diam Ra. Franz memeluk istrinya itu dengan hangat. Udah, anggap aja ini semua nggak pernah terjadi, kita mulai lagi semua dari awal. Maafin Dedi, mungkin ada kata-kata yang Dedi ucapkan yang menyakiti hati kamu, serta maafkan Dedi karena nggak paham atas apa yang kamu rasakan, ucap Franz. Untuk itu mulai hari ini mari kita saling memahami dan mengerti satu sama lain dan membangun keluarga yang harmonis, kata Franz mengangkat kelingkingnya meminta Ara juga berjanji. Ya Dedi, Ara janji, kata Ara menautkan kelingking dengan Franz lalu memeluk leher Franz hangat. Dan Ara nggak perlu canggung ya bersikap manja sama Dedi karena Dedi suka. Dan untuk Ara ketahui, sifat manja Ara itu memang sudah ada jauh sebelum Ara hilang ingatan. Jelas Franz menyuapi Ara makanan. Benaran Dedi? Tanya Ara yang tengah memeluk sambil memaikan perut six pack Franz dengan ragu akan kebenaran ucapan Franz. Iya sayang. Satu lagi soal Dedi sering marah sama kelakuan kamu itu udah valid dari dulu, bukan sekarang aja karena kamu hilang ingatan dan ingin mencoba hal baru. Jelas Franz yang membuat Ara jadi penasaran. Valid? Wajah penuh tanda tanya Ara menatap Franz. Emang? Sejak awal kita kenal kamu itu memang udah selalu bikin Dedi marah dan kesal, tapi justru rasa marah itu malah berubah jadi cinta, lama-kelamaan. Karena terus kamu jahilin Dedi, kata Franz senyum-senyum sendiri bercerita tentang awal pertemuan mereka. Jadi dulu Ara emang nakal? Terkejut Ara yang berpikir dirinya keras kepala hanya karena kehilangan ingatan, jadi serba ingin tahu. Nakal banget sampai tiap ketemu Dedi marahin kamu, makanya kamu panggil Dedi galak karena Dedi pemarah kayak Dedinya kamu. Jelas Franz yang membuat Ara paham kenapa Ara fasih sekali memanggil Franz dengan sebutan Dedi. Tapi kok Dedi sabar banget sih hadapin gadis nakal kayak Ara gitu, kan banyak wanita elegan di sekitaran Dedi. Kenapa harus Ara yang Dedi jadiin istri? Apalagi Dedi seorang pebisnis yang punya segalanya. Beberapa pertanyaan itu sudah sejak lama ingin Ara tanyakan tapi tak kesampaian. Ya karena hati Dedi milih kamu sayang, jawab Franz singkat lalu mengecup kening Ara romantis. Ih, senyumnya, kata Ara klepek melihat senyum lebar Franz yang begitu hangat yang baru pertama kali Ara melihatnya. Bersambung.